Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Rizky Nugroho. I'm a go loco now. Give me the coco, give me the coco, give me the coco now. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to Jadi pada video kali ini sesuai judul aja kita bakalan bore up Mio ke 130 cc, yaitu bore up Mio ke 53,5. Ya gimana ya, kita upgrade apa downgrade ya, karena kita waktu itu pernah naik ke 150 cc yaitu 58,5. Jadi sekarang kita turunin lagi ke 53,5 yaitu 130 cc. Kira-kira menurut kalian ini downgrade apa upgrade ya? Jadi gimana dan apa aja yang dibutuhin? Pokoknya simak terus video kali ini cuy, jangan di skip-skip. Oke, jadi ini penampakan motor gue sebelum nantinya gue bakal lepasin bodinya semua. Karena kemarin gue habis nge-repaint velg nih. Jadi yang video sebelumnya kalian nonton dulu yang belum nonton video repaint velgnya. Ya kan, kita jadiin warna hitam glossy. Dan ini penampakan motor sebelum nanti dibongkar semua bodinya. Dan sekarang kita bakalan bongkar bodinya dulu. Dan gue pengen sih abis gue bongkar bodi, gue pengen repaint knalpotnya dulu cuy, biar rada hitam gitu. Karena itu ada yang lepas dikit, jadi pengen gue repaint lagi biar lebih hitam lagi gitu. Nah nanti kalau bodi udah semua dicopot, udah dibongkar, kita terap mesinnya cuy gitu. Nah ini kotor banget, bener-bener kotor. Karena gue mikirnya nanti bakalan bersih kalau udah diterap semua gitu cuy. Nah kalau kayak gini kan masih kelihatan masih kayak belum ada apa-apanya. Oke, jadi ini bahan-bahan yang bakalan kita pasang di motor gue cuy. Jadi yang pertama udah pasti ada backing blok seher bawahnya, terus oli, terus sama blok sehernya pasti. Jadi bloknya ini gue kemarin bikin ya cuy, bikin boringan lagi. Nah jadi ini kenapa ini tebel ya, karena gue bikin boringan lagi di EMSA cuy, di EMSA Ciganjur. Kalau orang Jaksel pasti tau lah EMSA Ciganjur. Nah ini gue boring lagi, gue tanam boring, dan sehernya gue turunin jadi 53,5 cuy. Yang tadinya 58 jadi 53,5. Dan sekarang pakai seher NPP cuy. Tadinya kan pakai seher Vim ya. Nah sekarang gue pakai seher NPP yang Mio XB, yang STD ya. Jadi Mio XB nya yang STD. Jadi kalau oversize 50 tuh udah beda lagi cuy. Jadi 54 kalau oversize 50. Ini maaf banget nih rada berisik karena udah mulai sore, udah banyak bocah-bocah yang pada main di luar cuy. Nah jadi gue jelasin aja. Ini gue ada lidah tensioner, terus klep, terus seal klepnya, terus tutup klep ada 2, sama ini carbo cleaner, sehernya, olinya udah pasti pakai sel X7, dan blok sehernya udah pasti cuy, sama packing bloknya. Jadi ini lagi dibongkarin dulu headnya sama dan jadi headnya lagi dibongkarin dulu. Ini udah jam 5 juga cuy, kita lagi buru-buru juga, kita pasang-pasangin dulu. Nah pokoknya kita udah jelasin semua bahan-bahan yang ada yang bakal nempel di motor gue cuy gitu. Oke, jadi ini udah gue telanjangin motornya tuh, dari tameng, body semuanya lah. Spakbor depan cuman batok atas doang yang belum gue copot. Jadi ini CVT udah gue bongkar juga, dan mesin udah gue bongkar juga. Dan pengen gue ganti-gantiin semua spare part yang tadi gue jelasin. Dan tadi tutup klep bawahnya susah dibuka, jadi diketrik dan dihancurin gini. Dan gue beli lagi baru ini yang tutup klepnya 15.000, sama tutup olinya. Tutup olinya gue beli lagi yang ukuran 12 nih, karena yang itu udah kemakan, jadi susah banget dibuka cuy. Dan ini gue pengen bongkar dulu di bagian headnya. Dan ini noken AC udah gue buka, udah dibuka juga sama saudara gue tuh. Ternyata oli nggak naik cuy, entah oli nggak naik apa olinya udah habis. Tadi pas gue buka si olinya tinggal segini nih.
Tuh, olinya tinggal segitu tuh. Dikit banget cuy. Gak tahu ini karena bocor apa gimana, olinya netes terus apa gimana, gue nggak tahu. Lagi gue cari masalahnya dulu. Tadi sih gue lihat udah kering banget nih di bagian headnya cuy. Jadi di bagian headnya udah nggak ada oli sama sekali. Dan untuk bagian blok seharusnya sih baret cuy, udah pasti baret. Yang kemarin gue akalin sih, sempet gue akalin dan tetap aja baret cuy. Untuk noken sih masih aman ya cuy, cuma nih olinya aja nggak nyampe ke head tuh. Ini untuk blok sehernya tuh udah parah. Jadi kita bersihin dulu nih bagian headnya, kita ganti-gantiin yang part-part yang tadi gue bilang. Terus ini gue bersihin dulu, sama nanti kita bersihin rangka-rangkanya gitu cuy. Ini kemarin kita habis ngeripen velg kan, dan sekarang kita masuk ke project bagian mesinnya cuy. Oke, jadi tadi gue udah bersihin di bagian in sama outnya nih tuh. Tadi kerak banget nih sini, ini udah mendingan sih cuy. Tadi mah kerak banget, mana tuh tadi tuh, tadinya kerak banget. Udah gue bersihin pakai bor mini nih. Kalau kalian mau beli langsung aja cek di link yang ada di bio Instagram gue. Nanti di situ ada banyak yang gue rekomendasiin alat-alat yang kalian butuhin. Jadi abis itu gue udah bersihin nih pakai carbo cleaner semua, dari pair clamp-nya sampai retainernya tuh udah bersih semua ya. Tinggal di skir clamp yang barunya sama ganti sealnya nih. Ini belum gue cabut nih, jadi tinggal ganti seal clamp sama nyekir clamp-nya yang baru. Tadi udah dibongkar di bagian CVT, karena harus buka CVT juga. Itu di bagian lidah tensioner atasnya, karena kan yang tadi patah nih. Mana patahannya tuh, bentar gue cari dulu nih. Jadi ini bagian tensioner atasnya yang patah, udah nggak layak untuk dipakai, jadi diganti nih. Tuh udah diganti tadi, dan udah dipasang juga CVT-nya coy. Jadi tinggal nerap block share sama headnya aja gitu. Kita lanjut lagi nanti setelah gua sholat maghrib. Oke, jadi ini hari berikutnya cuy. Karena kemarin ketemu malam ya kan, jadi susah bikin video, jadi lompat-lompat videonya. Jadi ini kita udah diterap semua mesin-mesinnya cuy. Dari tutup klep yang kemarin kita ganti juga dua-duanya. Terus sama ya yang di bagian-bagian dalam kayak lidah tensioner. Terus blok sehernya udah dipasang juga ini. Kalau nggak dipasang ya nggak bakal nempel kayak gini lah. Terus sama isian head yang udah diganti sama dibersihin. Ya semoga aman aja, awet, dan ya tinggal rutin-rutin ganti oli sama ngerawatnya aja sih. Nah ini belum sama sekali gue rayain jalan keluar gitu, dan belum ritual gue yang biasa gue kasih air gitu cuy, sambil gue langsamin motor dan sambil kucurin air di bagian mesinnya nih. Kalian jangan salpok nih sama kipas yang ada di sini. Nah ini fungsinya ya nggak ngaruh-ngaruh banget sih, tapi ada ngaruh dikit. Tapi ada ngaruhnya dikit cuy, biar lebih adem aja di bagian mesin-mesinnya cuy. Jadi nih gue pakai kipas bekas PC cuy, bekas komputer. Gue ambil aja karena komputer gue yang sebelumnya itu udah rusak, dan ya gue ambil aja nih bekas-bekas kipasnya daripada nggak kepake kan. Mending gue manfaatin buat ginian. Dan buat apa fungsinya bang? Nah fungsinya itu buat ngeredam panas yang ada di dalam mesin. Nanti kan ketutup semua nih. Nah biar ada angin yang muter di sirkulasi mesin sini cuy. Jadi biar lebih adem lah. Walaupun tetap panas-panas juga, tapi lebih menetralisir panasnya gitu. Jadi yang nggak panas-panas banget, dibantu oleh kipas angin walaupun kecil. Gue pengen tambah satu lagi gitu di daerah sini nih, biar lebih adem lagi gitu. Ini sih berapa persen ya? Paling 5% atau 10% lah ngedinginin di bagian mesin gitu cuy. Karena ini gue juga nggak pakai cover mesin gitu cuy. Karena apa? Karena nggak tahu, lupa gue naruhnya di mana.
Dan ini kalau kalian mau tanya-tanya gimana cara pasangnya, jadi ini ada 2 kabel warna merah sama warna hitam dari kipas PC-nya cuy. Nah kalian yang warna merah kalian sambung ini panjang, pokoknya kabelnya harus panjang nih. Untuk yang kabel merah nih yang dari kipasnya nih, kalian sambungin kabel panjang ini untuk ke saklar cuy. Saklarnya ada di sini nih. Nih kalian sambungin ke saklar yang ada di sini. Nah yang saklar kan ada dua cabang pin yang buat kabelnya. Yang yang pin 1 kalian sambungin untuk kabel yang positif dari kipasnya. Terus yang pin 1 lagi kalian sambungin ke yang tadi gue bilang positif dari speedometer gitu, yang warna coklat ya. Kalian cari aja mau kalian jumper atau kayak gimana, terserah kalian. Atau mungkin nanti gue bikin terpisah aja deh videonya biar kalian lebih jelas lagi. Kalau kalian mau gue jelasin secara lengkap tentang pemasangan kipas ini dengan saklar itu, kalian komen di kolom komentar di bawah cuy. Jadi gue pengen coba starter dulu nih. Kalau kalian mau lihat, gue taruh kamera dulu di pojok biar kalian bisa lihat gue nyalain motornya. Oke, jadi segitu aja video kali ini cuy. Semoga kalian suka video-video kayak gini. Atau kalian mau ngikutin spek kayak gue juga, kalian bisa simak terus pokoknya video kali ini diputer-puter ulang aja gitu cuy. Biar kalian tahu apa aja yang dibutuhin dan gimana cara terapnya gitu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa tungguin project-project berikutnya lagi, karena ini masih banyak project yang bakalan gue terap di motor ini cuy. Oke, jadi segitu dulu. See you next time and goodbye, dadah cuy.